kali ini di sore hari, tepatnya di tanggal 9 ya, bulan November, kita kembali lagi bersama dalam Smart Eco Life. Nah, kali ini di Smart Eco Life kita bersama dengan P3E Sulawesi Maluku. Namun sebelumnya kita mau mengucapkan selamat hari jadi dulu nih untuk Kota Makassar ya, ke-414, di mana pagi tadi juga sudah ada upacara yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari. Nah, kali ini Smart Listener kita akan membahas mengenai ruang terbuka hijau di perkotaan. Seberapa pentingkah ruang hijau di perkotaan? Nah, kali ini bersama P3E Sulawesi Maluku kita akan membahas bersama. Perlu kita tahu bersama bahwa Smart Listener, ruang terbuka hijau, istilah ini sering didengung-dengungkan dalam setiap kegiatan, apalagi isu pemanasan global yang sedang melanda dunia tentu saja mau tidak mau mengajak kita untuk berpikir dua kali kalau kita mengabaikan yang namanya ruang terbuka hijau. Manfaat dari ruang terbuka hijau ini pastinya akan sangat terasa, terutama di perkotaan yang lebih banyak ditumbuhi bangunan beton nih daripada tanaman hijau yang menyejukkan. Namun sebelumnya kita perlu paham dulu apa sih sebenarnya itu ruang terbuka hijau. Apakah ruangan yang pas kita buka di hadapan kita itu semuanya serba hijau, ataukah ruang terbuka hijau itu adalah suatu ruangan yang dipenuhi banyak tumbuhan? Nanti kita akan ngobrol bersama, kita akan bahas. Dan tentu saja kita juga mau tahu apa manfaat dari ruang terbuka hijau jika kita punya ruang terbuka hijau di kota kita ataupun di perumahan sekitar kita. Untuk itu sore hari ini telah hadir bersama dengan kita. Ini beliau adalah Kepala Subbidang Pertambangan Energi Pertanian dan juga Kelautan pada bidang perencanaan pengelolaan SDA/LH, Ibu Firna Sofianti Tamrin SHUT MHUT. Selamat sore. Selamat sore Mbak Priscilia. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Apalagi sore sudah makan taripang sama minum kopi Bu? Karena pagi tadi tuh taripang banyak banget ya di Anjungan itu perayaan. Favorit saya juga. Oh, favorit juga itu taripang. Emang itu makanan khas tradisional dari Kota Makassar. Nah, tadi juga di awal saya sempat menyinggung mengenai tema kita ruang terbuka hijau di perkotaan. Seberapa pentingkah? Namun sebelum kita membahas lebih banyak lagi, Smart Listener tentu saja yang ada di sini juga mau tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau. Silakan. Baik Mbak Priscilia. Sebelumnya saya menyapa dulu. Selamat sore para Smart Listener dimanapun berada, khususnya di Kota Makassar. Jadi kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ya di perkotaan, jadi masifnya pembangunan infrastruktur seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, terus wilayah-wilayah perkotaan, ketika kita bicara apa sih itu kota, yang ada dalam benak kita adalah bangunan-bangunan beton tinggi seperti gedung, yang Mbak Priscilia tadi di awal mengatakan ya. Kemudian jumlah penduduk yang crowded, kendaraan, itu. Dengan hal itu semua kita butuhkan ruang terbuka hijau dalam suatu perkotaan. Nah, apa itu ruang terbuka hijau? Apa sih itu sebenarnya ruang terbuka hijau? Ruang terbuka hijau itu diatur. Jadi kita punya kebijakan yang mengatur itu di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Itu ada mengatur tentang berapa persentase yang wajib dari setiap kota untuk ruang terbuka hijau. Definisinya sendiri adalah area memanjang dalam bentuk jalur atau mengelompok yang ditanami yang ditanam tanaman secara alami, tumbuh secara alami atau ditanami. Itulah atau sengaja ditanam ya. Sengaja ditanam. Okay. Itulah ruang terbuka hijau definisinya di dalam undang-undang tadi ya, Undang-Undang 26 tahun 2007. Oke. Nah, kalau fungsi dari RTH sendiri apa sih ini Bu? Jadi fungsi RTH itu sebenarnya ada beberapa Mbak ya. Jadi pertama itu adalah fungsi ekologis. Nah, fungsi ekologis ini sama-sama kita tahu ya bahwa
RTH itu berfungsi sebagai paru-paru kota, jadi sirkulasi udara, kemudian sebagai peneduh, kemudian penyuplai oksigen. Yang paling perlu dicatat itu adalah fungsi ekologis penyerapan tata air. Saya kemarin itu waktu hujan pertama di Makassar, iya betul. Cuma baru hujan lewat saja itu sudah tertutup dengan air, sudah banjir. Betul. Banjir sesaat ya. Itu artinya apa? Ini adalah alarm sebenarnya bahwa ada yang salah di situ dalam pengelolaan ruang. Jadi memang sedianya di setiap pemukiman, di setiap sempadan jalan itu sudah ada aturan-aturannya. Di mana kita meletakkan RTH itu. Itu ada aturan yang mengatur tentang sudah ada aturan. Juknis ya. Oke. Nah, apalagi kalau kita ngelihat ini sekarang kan di kota ini sudah pertumbuhan sudah cukup banyak dilakukan gitu. Bahkan banyak juga terjadi penebangan pohon. Itu tentu saja membuat untuk RTH, untuk penyerapan air sendiri jadi semakin berkurang. Nah, tentu saja kita juga mau tahu mengapa masyarakat Kota Makassar kemudian Makassar dan Sulawesi juga Maluku ya yang di wilayah dari Ibu sendiri ini membutuhkan ruang terbuka hijau. Terima kasih Mbak ya. Jadi secara alami memang setiap orang itu membutuhkan ruang terbuka hijau karena tadi seperti saya katakan bahwa RTH itu adalah paru-paru. Bisa kita bayangkan kalau manusia hidup tanpa paru-paru itu kan nonsen ya Mbak ya. Jadi kita akan merasakan sesak, kita akan merasakan tidak ada O2 begitu. Padahal tanaman dari RTH ini luar biasa kan, dia menyuplai O2 yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu. Kita dapatkan dari tanaman. Nah, Allah setelah menyediakan di alam. Jangan sampai kita harus bayar mahal loh, ya seperti yang saudara-saudara kita yang kurang beruntung harus membeli O2 di rumah sakit itu kan, padahal di alam ini sangat banyak O2 yang bisa gratis kita peroleh ya. Nah, berarti untuk penebangan pohon itu sangat salah sekali ya? Iya. Jadi sebenarnya beberapa kota itu sebenarnya di dalam aturan itu setiap kota kabupaten itu harus menetapkan atau menyusun perda RTH. Di dalam perda ini mengatur tidak boleh ada penebangan, bahkan harus menyiapkan space, bahkan bangunan perumahan sendiri, pemukiman untuk itu ada aturannya. Jadi tidak semua harus dibangun full beton seperti itu, tidak, harus ada space. Bahkan di dalam aturan juga tertuang bahwa di dalam satu pemukiman dengan kapasitas hunian 250 KK itu membutuhkan 250 meter persegi area hijau. Jadi manfaatnya luar biasa kan, seperti tadi saya katakan. Bahkan kalau di pemukiman di ruang terbuka hijau itu adalah tempat kita bersosialisasi dengan tetangga, dengan aktivitas, ya bahkan fungsi-fungsi yang lainnya itu sangat banyak lah RTH itu. Bahkan tadi itu sempat diskusi ya di awal bahwa kita mungkin masih mengingat pakar hukum gravitasi itu ya. Jadi Newton dia menemukan ide adanya hukum itu dari di bawah pohon. Jadi dia sementara duduk di bawah pohon, kemudian ada jatuh buah apel, lalu muncullah inspirasi daripada hukum itu, dia menyumbangkan kepada kita. Nah itu kan bisa kita pikirkan bahwa betapa luar biasanya itu, dan bahkan saya juga membaca beberapa literatur hasil penelitian, ada hubungan antara tersedianya banyak ruang terbuka hijau dengan perilaku masyarakat. Jadi sebagian besar perilaku masyarakat yang biasanya sering tawuran atau sering antar kelompok, antar lorong, antar kata mahasiswa di kampus-kampus yang dulunya gersang kemudian sekarang teduh, itu menurun secara
kuantitatif. Oke, berarti Ya. kalau begitu boleh dikatakan bahwa ruang terbuka hijau ini sangat penting ya? Ya, penting sekali. Saking pentingnya ruang terbuka hijau itu, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup setelah merevitalisasi program Adipura, Mbak. Jadi program Adipura di tahun 2021 ini sudah dimasukkan 1 poin lagi, ruang terbuka hijau. Apa itu? Jadi kan kalau Adipura itu kan semacam kinerja dari pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah itu melayani masyarakat, bagaimana mengelola sampah. Kan. Nah, sekarang untuk penilaian Adipura itu ditambah 1 poin lagi, ruang terbuka hijau. Jadi ada harus RTH-nya. ada juknis ada ruang terbuka hijau di mana ada target-target yang harus dicapai setiap pemerintah daerah. Jadi setiap kabupaten kota dia harus punya baseline data. Berapa sih sebenarnya ruang RTH dari ketentuan yang seharusnya disediakan, kemudian kondisi existing yang ada, dan berapa target setiap tahun yang akan kita capai untuk memenuhi kebutuhan itu tadi, kebutuhan setiap kota. RTH. Nah, RT luasan. Oh iya. Nah, kalau kita lihat sendiri di Sulawesi Selatan ini untuk kebutuhan RTH-nya itu sudah cukup atau masih kurang? Kalau secara umum hampir di seluruh Indonesia itu masih sangat kurang. Kenapa masih sangat kurang? Ya itu tadi, bahwa kecenderungan yang terjadi, pembangunan itu secara ekonomi melaju tinggi, tetapi secara ekologis menurun begitu. Bahkan di Kota Makassar kemarin saya sempat buka-buka datanya, data yang terbaru itu masih sangat minim, Kota Makassar itu. Jadi bahkan saya sempat membaca sebelum kesini ada data tren ya dari tahun ke tahun, sempat naik, kemudian dia menurun karena adanya perluasan jalan seperti ya Andi Petarani kan, Petarani itu dulu kan RTH itu, tapi karena adanya perluasan jalan, ada pembangunan ya, jadi hilang sebagian, jadi semakin menurun lagi. Betul. Ada banyak sekali pohon yang waktu itu ditebang dipotong, sayang sekali waktu itu. Nah, kita juga mau tahu nih bagaimana kemudian peran kawasan hijau untuk wilayah perkotaan ya, bukan hanya mungkin di Kota Makassar tapi juga di kota-kota lainnya, karena ada beberapa kan di bawah P3 ini, bukan cuma Kota Makassar, ada Sulawesi, jadi ada banyak kota juga yang ada ini. Kita mau tahu seperti apa kemudian peran dari kawasan hijau di wilayah perkotaan. Kita tahan dulu, nanti akan dijawab kembali oleh Ibu Firna. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali. Tetap bersama kami di Smart Eco Life.